Nah, ibaratnya itu kalau kita nggak kerja mana mungkin kita di sini. Kayak kedengaran kata-kata yang kurang gimana mengenakan itu rasanya sakit banget ya sebenarnya ya. Kayak seakan-akan ya Ayu di sini kerjaannya enak banget, boleh main YouTube, padahal aku tuh kayak teramat sangat menjaga ya. Kalau misalkan belum jam istirahat mana mungkin aku kayak yang santai-santai, itu nggak mungkin. Nah, wajan kayak gini katanya kurang kinclong ya. Telepon agent katanya ya Ayu wajahnya ora kinclong, mau sekinclong apa gitu. Terus akhirnya ini katanya hitam. Nah, Masya Allah, kayak gini masih kurang kinclong ya, Masya Allah pokoknya. Gara-gara minta naik gaji Kanjeng Nyonya auto marah-marah, minta diganti PRT-nya. Wis gak mau sama aku, minta ganti hingga hati Yayu terluka ya, kayak hati Lala ya. Hati Lala terluka, ternyata ini adalah definisi terluka yang sesungguhnya ya. Seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Ai. Ya. Aku kan udah bilang toh sama Ai, aku tuh nggak minta tambah gaji. Kan setiap bulannya sekarang askes itu naik 70 NT. Kenapa kok Ai bilang sama Kanjeng Nyonya kalau aku minta tambah gaji? Kanjeng Nyonya aku ya auto ngamuk-ngamuk, dikiranya aku mau minta tambah gaji. 1 bulan itu kayak tambah 1.000, 2.000 atau 3.000. Padahal kan aku pengennya ngitungnya itu biar gampang. Sekarang askes naik, jadi gaji kan kepotong 70 NT. Aku kan di sini wis lama, wis 5 tahun. Aku tuh pengen gajinya tuh sama aja kayak tahun lalu, nggak usah kepotong 70 NT. Sekarang Kanjeng Nyonya ngamuk-ngamuk, minta pindah, minta ganti pembantu. Kayak gitu hatiku terluka banget loh. Oh ya wes, nanti malam mau telepon Kanjeng Nyonya. Oh ya wes. Ya wes, terima kasih, bye bye. Nah, ini nyuci selimut. Nah, gara-gara jaluk duit tambahan gaji, Kanjeng Nyonya auto ngamuk-ngamuk ya. Tambah gaji sama dengan ganti pembantu, Masya Allah. Aku tuh tahu ya wataknya Nyonyaku. Oh, dulu saudaranya itu kan itu ya, ngerawat 2 mbah ya. Terus saya minta gak tambah gaji. Oh, kakekku ngamuk-ngamuk. Orang lain minta tambah gaji ngamuk-ngamuk. Aku tuh ceritanya kan askes itu naik 70 NT. Biasanya gaji rata-rata itu 17.500 sampai dengan 18.000. Terus maksud aku tuh aku pengen gaji tuh kayak gaji yang lama, kontrak lama. Karena kontrak baru itu ngitungnya nanti kayak yang biasanya 18.000 itu malah jadi 18.000 kurang 70 NT. Aku di sini kan wis ibaratnya wis 5 tahun ya. Masa kalau minta kayak gitu tuh salah kayak gitu. Nah, agentku wis tak omongin, jangan bilang kalau naiknya itu banyak, bilang aja kalau biar ngitungnya itu gampang kayak gitu. Agentku ora ngomong, malah ngomongnya ya ayo njaluk tambah gaji, wis. Ya Kanjeng Nyonyaku yang ngamuk-ngamuk. Njaluk ganti pembantu, ya ayo di sini enak gayane. Masya Allah, pokoknya kurang mengenakan lah. Kata-katanya itu menyakitkan lah. Di sini lo enak, aku tahu di sini enak. Aku ya bersyukur kerja di sini. Tapi sebenarnya itu ya salah paham lah. Kayak agentku itu tak wanti-wanti ya, jangan bilang kalau misalkan dijelasin ya. Soalnya mbokku kan yang nggak tahu. Ya itu responnya kalau misalkan Nyonya aku minta nambah gaji, itu responnya kayak gitu. Wah, serem banget ya. Semua terus diundat-undat. Itu bokongnya wajan hitam, itu wis kena kabeh wisan. Pokoknya luka-luka lama itu terangkat lagi. Wah.
Aku tuh kalau denger kata-kata yang sekiranya menyakitkan itu Masya Allah, ya tak jawab ya. Yang namanya agent itu pasti ya belanya, ya bela majikan. Yang tadi ini baik-baik saja, gara-gara minta uang cuti tahunan, sama gaji nambah seke itu, wah, hubungan kita itu menjadi terpecah belah ya. Akhirnya aku yo nangis. Uang cuti tahunan itu hak kita ya. Kita kerja itu ada HE. 1 tahun itu ada 7 hari uang cuti tahunan. Kayak pelajaran hari ini ya, sebaik apapun majikan kita, tempat kita pulang itu ya keluarga kita. Kita ada di sini karena pekerjaan kita. Kita ada di sini karena kita punya value ya. Kayak aku jadi meneteskan air mata. Pokoknya kalau kita kerja ikut mbokku ini, kalau misalkan kita minta tambah gaji atau bahas uang itu wah sensitif banget ya. Sampai aku udah nangis loh, bajuku ini basah karena aku nangis. Subhanallah, subhanallah. Nah, malam kita masak lobak putih. Ini tuh memang harus tebel ya, kulitnya dibuang ya. Sebenarnya kalau misalkan aku nggak membahas gaji itu, mbokku tuh sebenarnya juga nggak tahu. Ada kayak daftar surat gaji baru itu mbokku juga nggak tahu. Tapi tuh aku tuh takut kalau suatu saat nanti menjadi sebuah kesalahpahaman ya. Orang di daftar gaji turun 70 NT kok nanti kok kamu mintanya segini, aku takutnya jadi masalah. Jadi aku tuh pengen tak bicarakan, ben jelas, ben gamblang kayak gitulah. Pengen nih. Potong sesuai selera ya. Gede ya boleh, kecil ya boleh. Dikit. Berminyak banget ya Allah. Ini tadi tuh aku nyucinya itu ya tak pisah ya. Tapi ngeringinya sekalian. Soalnya biar listriknya itu sekalian. Kita kerja lama ikut orang itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin kalau bakalan nyaman. Kayak bakalan apa itu yang enggak. Yang namanya waktunya kerja ya kerja, istirahat apa itu ya ada waktunya, nggak yang sembarangan. Dulu agenku itu pernah loh minta maaf sama aku ya. Aku di dapur sini tuh dipeluk sama agen. Mungkin nyesel, setengah itu nyesel karena apa? Karena dulu tuh belanya ke majikan, nggak pernah bela ke aku. Pokoknya ada masalah apapun tuh yang dibela majikan. Terus akhirnya, mbokku minta lagi 1 embak, ditaruh di rumah ama. Nah, mbaknya itu nggak, ibaratnya nyonya aku tuh salah terus. Pokoknya mbak itu nggak ono bener. Terus akhirnya, suatu ketika, agennya itu wes emosi. Mbak yang ada di rumah ama itu langsung diambil. Tanpa babi bube pun langsung dicukuk. Terus agennya itu bilang sama mbak itu, kalau misalkan Yayu di sana wis ora kuat ya wis lah, tak ambile. Bilang kayak gitu. Tapi yang namanya agen ya berada di tengah-tengah lah. Di depan kita bela kita, di depan majikan bela majikan. Itu wajar. Ben damai. Ini adalah agen warisan dari mbakku ya. Ada orang tuh yang kerja itu ibaratnya ya habis bersih-bersih, terus pagi itu boleh tidur lagi. Majikan tuh nggak ada kepo kayak apa-apa itu nggak ada. Itu ya ada nasib-nasiban orang kerja itu.
Kayak Mbak Bro depan rumah itu ya, boleh pergi-pergi, boleh libur-libur. Nggak ada masalah, gampang. Yuk, kamu kok suka banget ngejelekin majikan ya? Aku kalau nggak sharing, Dek, gimana ya? Aku kalau nggak sharing, Dek, tempat kayak gini mungkin lah ya. Aku tuh kena mental kali ya. Karena sebenarnya jadi TKW itu nggak semudah yang dibayangkan. Kerja pokoknya gaji 9 juta itu enggak. Sampai-sampai orang kena mental itu ya gara-gara ini kok gini ki. Misalnya cuman mendem. Terus kalau kita diomongin di depan mata kita, katanya agent, kamu nggak boleh nguping pembicaraan antara agent dan majikan loh. Lah wong kedengeran ngomongnya kenceng banget kok iso gak oleh nguping. Ya tak sauri. Kayak aku tuh hati-hati banget ya, kayak pantate wajan itu tak usahakan itu selalu bersih. Gitu ya kurang bersih goro-goro sesuatu hal yang sepele. Satu masalah itu menyebabkan ribuan masalah datang. Itu nanti masih ke anak-anaknya. Tuwil pun anak-anak, tuwil pun dulur-dulure. Ya yuk gini. Wah. Itu berbuntut panjang. Makanya aku tuh nggak mau bahas gaji. Ya Allah. Aku tuh percaya kalau yang namanya rezeki itu Gusti Allah yang ngatur. Ibaratnya tak kon genepi sekalian kayak gaji yang lama kayak gitu. Jadi ini kayak gini. Terkadang kita itu para TKW ya, ngelihat majikan itu lo takut. Itu memang benar-benar kejadian. Sapu lo tak kumbah. Ini sapu lo tak cuci. Aku tadi nyuci spray itu nggak aku video ya, karena di kamar enek nyonya. Video ya oleh. Ini tadi tuh tak rendam dulu 15 menit, tak sikatin, baru tak masukin mesin cuci. Jadi nggak yang kerja itu sebenarnya orang sembarangan di sini. Nah, ini adalah makanannya Kanjeng Nyonya. Anaknya tadi wis ngambil dibawa pulang. 没有坏掉，怎么样？这个是留给呆呆，好像呆呆不用吃饭。Nah, ceritanya aku goreng telur. Nah, tambahin garam. Aku suka telur yang agak gosong gini ya. Cantik banget. Nah, nasi sama telur ceplok 2 biji. Nah, lalapan aku ada ini. Ini wis aku rendem pakai air garam, kacang panjang sama godong telo. Seperti ini ya. Jangan over. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rabbil alamin sekarang waktunya makan. Hari ini tuh aku kayak tiba-tiba badanku nggak enak ya. Karena mungkin hati Yayu terluka karena kena omongan yang memang kayak menyakitkan hati banget. Kayak ngehujam jantung kayak gitu. Jadi aku kayak yang badanku ini kayak langsung meriang kayak gitu.
Aku mencoba untuk selalu positive thinking, tapi kayak ragaku ini nerimanya beda ya. Karena aku nangisnya ya cukup lama ya. Kayak aku nangis itu kayak sejaman loh. Kayak air mata aku tuh netes terus tuh nggak ada berhenti. Padahal aku lama banget nggak nangis ya. Wah. Hari ini ya galau ya, hatiku terluka kayak gitu. Sekarang itu 7:30 aku baru buka puasa. Jadi kayak aku nggak lapar, kayak aku diem aja. Aku masak juga nggak bikin video. Tapi aku kayak memaafkan Kanjeng Nyonya juga minta maaf sama aku, kayak yang kita wes baikan, nggak ada masalah apa-apa. Tapi yang namanya terluka itu masih ada ya. Nah hari ini aku makan telur ceplok, terus sambelnya Mbak Bro. Ini lalapane ya seada nih. Lalapane godong telo sama kacang panjang ya. Kenapa yuk kok suka makan mentah? Nah ini adalah cara aman supaya majikan kan biar nggak itu. Gimana ya? Kalau dimasak kan sungkan ya, matang-matang kayak gitu, hijau royo-royo sungkan, jadi dimakan mentah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika atobtu birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sambelnya Mbak Bro ini tuh gimana ya? Terasinya tuh kerasa banget. Terus warnanya tuh cantik banget, merah ya. Mungkin nggak dikasih gula merah kayak aku. Gula putih. Jadi punya khas tersendiri ya. Ini sambal yang bikin orang Jawa Barat. Kalau aku tuh orang Jawa Timur. Rasanya ya beda. Ini enak, tapi sambalku ya enak. Kayak yang berbeda kayak gitu. Ini sambal, ini terasinya lebih strong banget. Nasinya tuh jadi merah, cantik banget. Ini kacangnya panjang, ini manis banget. Nasinya pulen, belum apa-apa tanganku perih. Tanganku juga terluka ya. Telurnya gurih banget, nasi pulen, sambelnya endul. Aku dapat pesan dari agent. Katanya nyonyamu itu orang tua. Bertutur kata lemah lembut lah dengan majikanmu. Masya Allah.
Wah. Crunchy, manis, rasa kacang panjangnya tuh kerasa banget ya. Kalau mau makan daun ubi rambat, pastikan dicuci dulu, direndam pakai air garam ya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan di konten ini kayak seakan-akan memojokkan Kanjeng Nyonya atau menjelek-jelekan majikan atau apapun itu, ya mohon maaf. Konten aku adalah real life kehidupan aku. Apa yang terjadi dalam kehidupan aku sekarang ini. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.